maka mestilah orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, seharusnya orang-orang yang sudah belajar Al-Quran minimalnya membaca Al-Quran, maka mestilah orang tadi menjaga dua hal di dalam hidupnya. Apa yang harus dijaganya? Pertama yang harus dijaganya biqiraatil Qur'ani fil laili aksar wa fi salatil laili aksar. Pertama yang harus dijaga orang tadi membaca Quran di malam hari, dan yang kedua menunaikan salat malam di malam hari. Seorang ulama besar bernama Imam An-Nawawi yang beliau tuliskan dalam satu kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kita ambil dalam pembahasan bab yang kelima. Dalam satu fasal ada satu nasihat dari Imam An-Nawawi. Apa nasihat beliau? Yang bagi ayyakuna i'tina'uh bi qiraatil Qur'ani fil laili aktsar wa fi salatil laili aktsar. Maka mestilah orang-orang yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, seharusnya orang-orang yang sudah belajar Al-Quran minimalnya membaca Al-Quran, maka mestilah orang tadi menjaga dua hal di dalam hidupnya. Apa yang harus dijaganya? Pertama yang harus dijaganya biqiraatil Qur'ani fil laili aksar wa fi salatil laili aksar. Pertama yang harus dijaga orang tadi membaca Quran di malam hari, dan yang kedua menunaikan salat malam di malam hari. Jadi kalau Bapak Ibu lah berinteraksi dengan Quran, tiap hari Quran dibaca, bahkan Quran yang kita pelajari, sudah dipelajari kemudian bau sawalak menghafal Qurannya, maka dua ini kata Imam An-Nawawi sebagai adabmu kepada Al-Quran, maka dua ini jangan dilupakan. Apa yang jangan dilupakan? Salat malam dan membaca Quran di malam hari. Mana dalilnya? Di Quran surat Ali Imran 113 sampai 114. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Maka di antara tanda orang beriman kepada Allah dulu, apa ciri orang beriman dulu? Mereka salat malam dan mereka membaca Al-Quran di malam hari. Kuncinya di malam hari. Hadis Nabi mengatakan, apa kata Rasul? Ni'mar rajulu in Abdullah laukana yusalli minal laili. Maka sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang salat di malam hari. Hadis Nabi lain mengatakan, syaraful mu'min, semulia-mulia orang mukmin qiyamul lail, kecik beliau. Kini cak lihat Bapak dan Ibu. Ayat hadis menyebut kalimatnya lail. Apa arti lail, Ibu? Malam. Nan disabui malam tu sajak bilo sampai bilo, Ibu? Nan dikecian malam. Malam tu terhitung dari jam bara sampai jam bara, Bapak dan Ibu. Terbenam matahari sampai terbit matahari. Itu yang malam. Itu malam namanya. Berarti selain dari itu siang. Di dalam agama kita, kehebatan agama Islam itu menjelaskan detail dan rinci semua bahasa. Kalau disebut bahasanya lail, qiyamul lail, salatul lail, ana al-lail, kalau kalimatnya lail itu terhitung sejak setelah Isya sampai setengah jam menjelang subuh masuk, tunan lail bahasanya. Jadi mula setelah Isya sampai setengah jam menjelang subuh. Kini subuh 4:05 berarti nan malam tu terhitung sampai 4:10 berarti.
Dari 4:10 sampai masuk waktu subuh, ana mau nyolai disebut dengan waktu sahar namanya. Atunan sahur kecil awak itu. Lah masuk waktu subuh, maka berubah nama menjadi fajar namanya. Atuh kehebatan agama Islam. Yang disuruh dalam Quran dan hadis Nabi, qiyamul lail, salatul lail, hidupkan malammu, berarti dari rentang waktu setelah Isya sampai setengah jam menjelang subuh. Anankah kami kerajuan ya Allah, boleh mengerajokan baca Quran, boleh pula sumbayang. Sumbayang nan di kerajaan ya Allah, sumbayang nan langsung dikerajokan atau sumbayang nan dimulai jolalo terlebih dahulu. Kalau sumbayang nan dimulai jolalo terlebih dahulu, sembayangan namanya ibu. Bukan tahajud. Sembayangan namanya ibu. Kan awak kan si Isya lalu. Sudah Isya lalu jago jam 2 malam. Saat jago jam 2 malam, lalu salat kemudian setelah jago lalu itu, maka sembayangnya dinamakan dengan sembayang qiyamul lail, tahajud, salat wudu. Kalau wudu harus pakai tidur dulu ibu, enggak. Kini wak dimulai dengan tidur dulu. Lah sudah tidur sembayang namanya. Bukan tahajud. Bukan qiyamul lail. Sembayangan namanya ibu. Itu nan kita bahas hari ini. Salat yang dimulai dengan sebelum dimulai dengan tidur terlebih dahulu, secara bahasa namanya hajada. Hajada, bukan sejadah. Hajada. Dari kalimat hajada itu kok berubah sebutannya menjadi tahajud, padahal asal katanya hajada. Kalau ibu salat pakai lalu terlebih dahulu tu hajada. Kok namanya berubah jadi tahajud? Inilah hakikat makna tahajud tu sebenarnya. Apa makna tahajud tu? Ketika kita tidur dan bangun untuk salat namanya hajada. Maka untuk bangun di sepertiga malam itu tidak cukup cuma sekedar punya keinginan, tapi mesti direncanakan bangun jambara, salat jambara dan tidur jambara. Maka rencana itulah nan makna huruf ta di depan tadi. Tahajada, kan ta depannya. Makna huruf ta nan di depan itu, salat malam ini bukan sembayang nan ketika di kerajuan begitu saja, tapi mesti direncanakan. Jadi sembahyang tahajud itu tidak sembahyang aku ada tersinta malam sembahyang eko, kau tidak tersinta anak ketiba guys, tidak tahajud namanya. Tahajud je namanya, tapi hakikatnya bukan itu. Hakikat tahajud itu salat nan mesti direncanakan sejak sebelum kita tidur. Mesti rencana dulu. Misal bapa dan ibu. Ibu ke sembahyang malam jam berapa? Jam 3. Ka salat jam 3. Kalau ibu salat jam 3 berarti ibu bangun jam caliak Nabi dulu. Nabi itu bangun tidur kan duduk dulu. Lah sudah Nabi duduk, beliau apuih bakai ngantuk le dulu. Lah sudah dia apuih bakai ngantuk, beliau baca doa diiringi dengan 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Lah sudah diiringi dengan 10 ayat terakhir Ali Imran, baru beliau berwudu. Itu yang dikerajokan Nabi. Jadi Nabi itu jago tidur, duduk dulu. Jadi ibu bapak kalau jago lalu tu duduk dulu. Tapi yang mau kanan-kanan dia ibu. Lalu duduk di malam hari itu bahaya pada duduk siang. Bakok bahaya duduk malam pada duduk siang. Cubalah ibu tes, awak kanlah jago lalu tu. Duduk sudah tek kasur dulu. Buka mata caliak jam 2. Piciangan mata sebentar. Buka balik, pas tak buka nang kedua jam mampek sekali sudah tertidur. Tu lo bahayanya duduk malam. Dia duduk malam ko bahayanya itu pula. Sebentar mata tapi ciangnya. Tapi lah jam-jam saya rasa lalu orang kata jadinya.
Tu bahayanya malam. Ketika kita duduk dulu, hapus bekas ngantuk, berwuduk, baca Quran, baca doa, kemudian doa 10 terakhir surat Ali Imran, lalu berwuduk. Habis berapa menit kira-kira Bapak ni, Bu? Berapa minit habis kira-kira? Laju duduk-duduknya, guys. Setengah jam lah. Anggaplah duduk agak lama sikit. Setengah jam. Kalau kita rencana salat jam 3, mesti bangun jam setengah 3. Cukupkah rencananya cuma sampai di situ saja? Tidak. Iringi dengan kebiasaan tidur, kata Allah. Bagaimana biasanya ya Allah? Biasanya manusia ini tidur 6 jam lamanya. Kalau salat jam 3, bangun setengah 3, tidur 6 jam, maka setengah 9, Bapak Ibu lah harus lalu ketika itu. Capeknya lah. Tak biasa kami capek dah. Memang Nabi kan tak lama-lama se-Isya tu dah. Nabi siap Isya tu ada di kerajaan beliau. Nabi setelah salat Isya berjamaah di Musaji, lah sudah sembahyang Isya berjamaah di Musaji, kalau ndak ada urusan umat, ndak ada urusan dengan para sahabat, beliau pulang, tiba di rumah berdiskusi jo istrinya sebentar. Anan didiskusikannya, ba'anan hari ko wahai Aisyah, lai lancar seibadah ke Allah, lai tunduk taat engkau ke Allah, anan kurang-kurang ibadah kini, kesulitan di hari ini. Itu nan didiskusikan Nabi jo istrinya siap Isya. Ibu lai mau dia tu jawab siswa tak? Tak ada. Jadi siap Isya ngai ibu jawab leh. Asam barang sen nak menonton kau duduk. Nabi pada itu setelah kemudian diajak Aisyah berdiskusi sebentar, baru tidur. Pas menjelang tidur diajak lagi Aisyahnya. Apa kecek Nabi ke istrinya? Nah, beristighfar waktu 70, bahkan sampai 100 kali terlebih dahulu. Ala ibu pada itu japak siswa. Tak doja dah. Tak, tu kebiasaannya. Maka tidurlah jam setengah 9, maksimalnya jam 9. Maka kemudian bangun setengah 3, salat jam 3. Rencana itulah makna huruf ta yang di depan itu. Itu makna huruf ta sebenarnya. Jadi bakok namanya tahajud, padahal asal katanya hajada. Kok namanya tahajud? Ta di depan itu maknanya rencana. Jadi ibu kalau ingin dapat pahala sembahyang malam tunan sempurna, maka maknai tanya dulu, mesti direncanakan. Setelah direncanakan, cukupkah kemudian hanya sekedar rencana, wahai Allah? Tidak. Bagaimana lagi ya Allah? Maka motivasi diri supaya semakin kuatnya bangun di sepertiga malam. Ba'a memotivasi dirinya ya Allah. Buka Quran surat ke-17 Al-Isra ayat 79 sampai ayat ke-80. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara makna salat malammu, maka tunaikanlah tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Anan kami dapatkan kalau kami tahajud ya Allah, di ujung ayat 79-nya, maqamam mahmuda, derajatmu aku angkat di atas dunia. Ala ya Allah, di awal ayat 80-nya, Rabbi adkhilni madkhala sidqin, maka nanti engkau beraktivitas, aku penuhi dan aku bantu dengan aktivitas yang baik, kata Allah. Wa akhrijni makhraja sidqin, dan kalau engkau punya kesulitan, aku bantu lepas dari kesulitan itu, kata Allah. 3 dia di Allah. Amuah sembayang malam, sembayang nan memang direncanakan. Mulai kalau dulu, kemudian kana-kana ibadah di hari ko, dosa di hari ko. Kemudian istighfar ke Allah sampai 100 kali. Lalu sudah itu lagi. Dan rencanakan, ambo ke sembahyang jam 3 ya Allah, tolong bangunkan setengah 3. Rencana itulah yang harus dibangun hakikat tahajud dan sebenarnya. Memang wak beribadah kecil selama ini, tapi nanti khawatirnya kamilah banyak sembahyang malam ya Allah, kok sakit je pahalanya? Karena hakikat makna ibadah tu ndak awak cari, itu maksudnya. Yang penting awak lalu semalam dulu, kalau lalu semalam tanpa pernah memikirkan dosa nanti kerajaan di hari ko. Tanpa pernah memikirkan salah awak ke Allah di hari ko. Tanpa pernah awak beristighfar kepada Allah. Tanpa pernah malam tu menjelang tidur kita menangis minta ampun kepada Allah.
Itu makna tahajud tu sebenarnya. Motivasilah diri. Ketika laya muah bangun malam salat tahajud, maka kuagiah 3 kecik Allah. Dan pertama derajat diangkat, dan kedua aktivitas dibimbing, dan ketiga kau punya sulit aku bantu lepas dari kesulitan. Bara sayang Allah kawa itu. 2 rakaat di kerajaan sembahyang, bangun ibu malam, kalau ibu kemudian kalau dikana dulu, dosa dari kau, ibadah wak nan tinggal dari kau. Sudahlah tinggal ibadah dikana, beristighfar ke Allah. Ya Allah, tolong jaga ambo sangat 3 weko ya Allah. Ambo ka sembahyang ya Allah. Di kerajaan sembahyang 2 rakaat malam, dibaca Quran agak 5 ayat, 3 tu kuagiah kecik Allah. Derajat mu aku angke, engkau beraktivitas aku bimbing, kau punya salah, kau punya keburukan, aku lepaskan kau dari keburukan dan kesulitan itu. Kan sayang Allah tu ibu. Sayang tak ibu? Sayang. Jangan lah mode itu motivasi Allah ndak jauh muah jago malam. Ayo payah itu. Bakok mode itu dunia sakitik motivasinya bakal jauh sekali. Ibu membeli deterjen ibu cik bahadiah mangkuk cik indak mana ibu ambil dan bahadiah mangkuk walaupun tak harum ge baunya biarlah, yang penting ada hadiah. Cik mangkuk si hadiahnya nyo atau motivasi mambiak nan itu sekali. Kini tawaran Allah, motivasi Allah 3 derajat diangkat, aktivitas dibimbing, punya salah, punya keburukan, punya musibah, kesulitan, ku bantu lepas daripada itu. Baca doanya Allah, siapkan salat malammu dengan baik, kata Allah. Jadi tidak cuma sekedar salat, kok lagi jago sembahyang cah, kok indak-indak. Tidak itu saja makna hakikat tahajud itu. Hakikat tahajud, mesalat nan benar-benar direncanakan. Maka makna motivasi itulah makna tasydid di huruf sebelum akhir. Supayanya menjadi sifat dalam kepribadian, rubah fathah menjadi dhammah, baru berubah kalimat menjadi tahajud namanya. Itu nan hakikat dari tahajud. Setelah kami salat, anan kami kerajokan baca Quran. Imam Al-Jushami pernah mengatakan, aku pernah lewat di satu perkampungan. Saat lewat di satu perkampungan, aku lihat di kampung tu orang membaca Quran malam serolahnya. Ditanya ke mereka, kenapa kalian membaca Quran di malam hari? Jawaban mereka cuma satu, karena bekal kami sedikit, sementara perjalanan kami masih panjang. Itu jawabannya. Itu nan kadikana jalan jauh, Allahkah banyak bekal lawak. Sedangkan orang ko tiuk malam membaca Quran. Caliak di ibu kalau ingin mencaliak orang nan rajin-rajin ibadah, banyaklah ibu pai ke satu negara bernama Yaman namanya. Tapiknya di kota Tarim, Hadramaut, tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Kehebatan kota Tarim tu, kota nan didoakan langsung oleh Rasulullah, negara nan didoakan langsung oleh Nabi. Sampai-sampai orang di situ hidup, 2 sinan dipikirnya, baik cari ilmu cek, baik ibadah cek, itu sepikirannya. Akhirnya di kota Tarim itu 1 jam menjelang subuh, sadualah rumah lahi duit membaca Quran serolahnya. Bara hebatnya, 1 jam menjelang subuh. Subuh 4:30, 4:30 lah baca Quran orang di kota serolahnya. Tiba di bulan Ramadan, orang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, masjid-masjidnya berbeda-beda ibu. Di Musjaji iko 7:30 sudah isya tarawih. Musajid ko jam 10, musajid ko jam 2 balik, musajid ko jam 2. Kok beda-beda musajid madokan tarawihnya? Karena orang pindah-pindah. Sudah orang sembahyang di musajid ko 20 rakaat, pindah orang ke musajid nan lain. Salawat orang di sinan, sembahyang lu orang 20 rakaat lain sinan. Lalu sudah tu pindah lo nan lain, salawat sinan 20 lo balik. Pindah. Bisalah penduduk kota Tarim itu sembahyang tarawih satu malam sekitaran 80 sampai 100 rakaat tiap malamnya. Itu nang difikirkan, kira-kira je bekal lawak. Ditanya ke orang tu, bako amuah bana kalian sembahyang tarawih 80 sampai 100 rakaat, bekal kami sedikit, perjalanan kami masih panjang. Tu keciknya. Dia awak di siko, salapan sembahyang tarawihnya banyak lo keluh kesahnya. Panjang na ayatnya latih mi awak tagak, anan dibaca imam ko banyak bana.
Salapannya, kau sarati rakaat semalam, masih berkata, bekal kami sedikit, perjalanan kami masih panjang. Cuba dikana-kana, tiba-tiba kini sembah ibadah seketik, bekal seketik, perjalanan masih panjang. Anan kadibo bekal nanti, laika sampai wak dalam perjalanan tu atau tidak. Ini memang di dunia kau barik-barik ibu, berlatih-latih di dunia. Dan jangan dianggap, Allah me sembahyang selapan tu, Allah me ibadah seketik itu, akanlah diterima Allah. Alun lo tahu diterima Allah lagi. Banyak kadang yang awak anggap ibadah ternyata nyoba dosa. Banyak itu. Contohnya, menyentuh Al-Quran ketika tak bau luak, haram hukumnya. Haram. Tak bau luak ibu sentuh Quran, baca-baca Quran mereka. Haram hukumnya. Atau ketika ibu haid misalkan, ketika berhadas besar, haid wak, nifas wak, kok sia sajalah perempuan haid nifas berhadas besar, maka orang nan haid nifas berhadas besar itu memaci Quran tak boleh, membawa Quran tak boleh, membaca Quran juga tak boleh. Tak boleh. Maksud itu anak-anak kalau berhadas besar, konya misalkannya lah gadang haidnya, nyo menghafal Quran, kalau ndak diulang-ulangnya bacaan Qurannya lupa hafalannya lain. Dibaca-bacanya inna a'tayna kal kausar, padahal sedang haid, haram hukumnya. Wallahu a'lam ibu. Kalau dalam kajinya tidak boleh, maka perempuan haid berhadas besar boleh mengulangi bacaan Quran, tapi cukup dalam hati, tidak dilafazkan. Guru ngaji dalam mazhab kita Syafi'i tidak diperbolehkan juga. Tapi yang mau tunjukkan nanti caranya ibu. Di dalam mazhab Syafi'i, kalau ada guru ngaji padusinya majak Quran, cara solusinya dulunya haid. Solusi pertama, cari ganti sianan bisa menggantian selama awak haid dulu. Ndak ada yang bisa menggantian awak surang gurunya nyo, maka bertaklid awak pindah ke mazhab Maliki di kala itu. Dan pindah ke mazhab Maliki, taniat di sinan, taniat ambo pindah ke Maliki. Mazhab Maliki boleh membaca Quran dengan niat mengajar, bukan membaca. Dan caranya, satu pendapat mengatakan majanya ndak lo harus dibaca panjang-panjang, putih-putih bacanya. Inna a'tayna kal kausar fasalli. Kalau lai pun kang ngaji ramah, niatkan ikut untuk maja, bukan dek membaca Quran. Tapi kalau sengaja taniati baca Quran, ulama mengatakan haram. Yowana tu boleh dibuka wak mengaji pakai kitabnya ada. Ya Anatut Talibin Taqriratus Sadidah mengatakan haram pada itu. Imam Nawawi dalam kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kami kan buka kajian At-Tibyan. At-Tibyan itu apa ibu? At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam Nawawi menulis satu kitab bagaimana adab saat berinteraksi dengan Al-Quran. Bako harus beradab wak dengan Quran. Cuba ibu bapak bayangkan, satu-satunya mukjizat Nabi Muhammad nan masih ada sampai kini kuah Al-Quran. Sampai kini. Selain dari Al-Quran, tak ada mukjizat Nabi lain. Membelah bulan, tak ada lain. Al-Quran ku satu-satunya mukjizat Nabi nan ada sampai kini. Lah ampe balik abad lamanya, tak surang pun orang nan bisa meniru ayat-ayat Al-Quran. Tanda Quran ko kalam Allah, bukan kalam makhluk. Karena Quran kalam Allah berinteraksi, maka harus dijaga adabnya sekuat-kuatnya. Itu yang ditulis di Imam Nawawi, adab berinteraksi dengan Al-Quran. Ba'anan membaca, ba'acara kemudian wak memaci Quran, menyentuh Quran, bau luakkah, beradas besarkah, sampai modeko saja. Membalik Quran, kau banyak kebiasaan kau. Kanai diadab dia. Tak ada adab wak Quran. Masa jaya ludah membalik Quran dia. Makanya kadang Quran tu dibaca lagi tapi tidak berdampak ke diri awak. Kadang Quran tu kadang dibaca lagi, dipahami lagi, mengaji Quran lagi, tapi tidak dosa berubah diri dengan Al-Quran tadi. Harusnya kalaulah jo Quran, unzila fil Quran hudal linnas, maka hidupmu akan kau dia petunjuk kalau kau dekat dengan Quran. Tapi Quran dibaca jo, tapi kadang nan iri dangki mari tu je baru. Quran mari tu dibaca jo, tapi marah sawak santiang pada orang yo je baru. Awak membaca Quran tapi mencimei orang, anak kecilnya kuah kecilnya. Anak bahasa buiknya kuah, lai jo di hati baru. Tanda Quran tu tidak do berefek, di adab wak ke Quran dan kurang.
Makanya Imam Nawawi menulis kitab pertamanya adab berinteraksi di Quran. Ya Bu? Terkait dengan membaca Quran terjemahan. Kalau Quran terjemahan kami ngaji dengan guru kami dulu. Kalau terjemahan tu agak ragu wak Ibu. Bakok ragu wak. Bantuk-bantuknya terjemahan tu ayat bahasa Arab je bahasa Indonesia kan bergandiang-gandiang banyaknya. Tak banyak benar. Maka lebih hati-hati, lebih awak tinggalkan. Tu kalau pendapat ambo. Kalau nan pasti benar boleh dibaca ndak bau luak membaca tafsir tu liah. Karena tafsirku banyak penjelasannya pada ayatnya. Kalau terjemahan kan terjemah cik kata terjemah, cik kata terjemah. Jadi dipikir-pikir ndak lo banyak benar bahasa Indonesianya dah. Makanya kami mengambil pendapat dari guru kami untuk kehati-hatian terjemahan pun kok dapat bau luak jelah memaciknya. Tapi ada ustaz kami mengecek ndak ba fikih model tu tergantung mai ibu nan yakin ke ibu pacik leh. Mana yakin dia ambo nang kecil ustaz ambo tulah ndak kecil alfi doh ba model tu ya alfi mudo baru baranalah ilmu baru misalkan kalau model tu kecil bu ndak ba dah kanu sadualah nan wak kerajokan di akhirat sen menentukan mana batu indak ya nanti kan itu saja atau nan fikih di kalau fikih beda-beda ibu banyak orang ngaji kini ibu orang haid ndak boleh masuk musaji haram kini banyak orang pai sembayang suaminya sembahyang di muka, anaknya sembahyang, nyo ndak sembahyang tapi duduk-duduk di belakang musajid itu. Kan dalam musajid namanya itu haram. Tapi ada kaji kecek mengecek kini, dulu tu kan diharamkan perempuan haid masuk masjid kan dek takut darahnya berserak di masjid. Kini kan ndak ada kemungkinan berserak lai. Maka boleh orang haid masuk masjid. Tu keceknya. Kalau ambo tetap berpegang ke ulama mazhab dulu. Orang haid walaupun tercecer tak tercecer darahnya, orang haid tetap haram masuk masjid. Amanan ke kami kuih manan yakin di ibu pakcik. Kalau fikih macam tu, fikih tu pasti berbeda.